Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi kepada saya Siva Jinan Amalia. Dan di sini kita akan membahas Cisco CCNA 200-301 part 1. Oke teman-teman, jadi di sini kita sudah memasuki bab 8 yaitu mengenai VLAN Trunking Protocol. Nah, di sini ada 10 materi yang harus kita bahas. Yang pertama itu apa itu VTP, yang kedua persiapan topologi VTP, konfigurasi VTP, pengujian VTP, problem revision number, proving revision number, soal latihan VTP, soal konfigurasi VTP, VLAN dan trunking atau trunk, lalu bahas soal inter-VLAN routing, ke-10 bahas soal DHCP server. Nah, oke teman-teman, jadi VTP itu adalah VLAN Trunking Protocol. Di sini kita akan belajar VTP dengan menggunakan kasus ya teman-teman. Nah, di sini misalkan kita memiliki 9 switch. Ini 9 switch ya teman-teman. Nah, di sini kita diharuskan untuk menambahkan 200 VLAN di setiap switch-nya. Nah, apabila kita konfigurasi di setiap switch-nya supaya ada 200 VLAN, itu pastinya sangat merepotkan ya teman-teman, atau sangat menyulitkan. Nah, jadi di sini dan adanya VTP itu hanya ada satu switch saja. Nah, yang lainnya itu tidak dikonfigurasi ya teman-teman. Di sini VTP itu ada dua, yaitu sebagai server dan juga sebagai client. Nah, sebenarnya ada 3 ya teman-teman. Yang terakhir yaitu transparent. Tetapi dengan VTP transparent itu jarang digunakan, yang sering digunakan adalah VTP server dan juga VTP client. Jadi di sini misalnya yang switch ini itu merupakan server, nah yang lainnya itu merupakan client. Jadi kita hanya mengkonfigurasi di switch ini yang akan kita menjadi VTP server saja. Nah yang lainnya itu kita tidak perlu mengkonfigurasinya. Oke teman-teman, jadi di sini kita akan praktek. Nah, di sini kita akan membuat topologinya terlebih dahulu. Di sini kita tambahkan 5 switch yang ini. Kemudian di sini kita bisa sambungkan menggunakan kabel automatically ya, teman-teman. Oke teman-teman, jadi seperti ini ya. Di sini kita bisa perhatikan yang switch 0 itu berperan sebagai server, kemudian untuk yang switch 1 itu sebagai client, kemudian switch 2 itu juga sebagai client, lalu switch 3 sebagai transparent, lalu switch 4 sebagai client. Nah, sebelum kita mengkonfigurasi VTP, itu kita akan mengkonfigurasi trunk terlebih dahulu. Di sini pertama kita buka switch 0-nya, kita ke CLI, di sini enable, lalu conf-t. Lalu kita masuk ke FA0/1. Kemudian switch port, mode trunk. Oke, jika sudah kita bisa masuk ke switch satunya, enable conf-t. Lalu di sini kita masuk yang FA0/1 dan FA0/2. Di interface range FA0/1 sampai 2. Kita enter, kemudian switch port, mode trunk. Oke, lalu di sini kita juga akan lakukan pada switch 2, enable conf-t. Kita masuk di FA0/1 sampai 2. Kemudian switch port, mode trunk. Oke, di sini untuk transparent atau switch 3, enable lalu conf-t. Kita juga sama di sini FA0/1 dan FA0/2. Lalu switch port, mode trunk. Enter. Lalu di sini untuk yang switch 4, ini di sini kita masuk yang FA0/1, enable conf-t. FA0/1, lalu switch port, mode trunk. Oke teman-teman, jadi ini semua sudah kita konfigurasi trunk. Sekarang kita akan konfigurasi VTP-nya. Pertama-tama kita akan konfigurasi di switch 0-nya. Nah, di sini kita langsung saja ketikkan perintah ftp mode.
Modenya apa? Nah, di sini switch itu modenya server. Jadi di sini VTP mode server. Lalu kita ketikkan VTP domain. Di sini misalnya sekolahan.id.com. Oke, kemudian kita ketikkan VTP password 123. Kita enter. Kemudian kita ke switch 1. Kita juga konfigurasi yang sama, yaitu VTP mode client. Kemudian VTP domain. Nah, di sini untuk domainnya itu kita samakan dengan server ya, teman-teman. Harus sama dengan server yang ini, yang tadi. Jadi sekolahan.id.com. Kemudian VTP password 123. Passwordnya juga kita harus samakan dengan server ya. Kita enter. Oke, kemudian kita lanjut untuk yang switch 2. Lalu di sini kita lakukan hal yang sama. Di sini VTP mode client. Kita enter. Kemudian VTP domain sekolahan.id.com. Kita enter. Lalu VTP password 123. Kemudian kita lanjut untuk yang switch yang ketiga. Kita menggunakan mode transparent. Jadi di sini VTP mode transparent. Enter. Lalu VTP domain sekolahan.id.com. Kita enter. Kemudian VTP password 123. Kita enter. Oke, lalu ini kita yang terakhir untuk yang switch 4. Di sini VTP mode client. Lalu VTP domain sekolahan.id.com. Lalu VTP password 123. Oke, di sini sudah. Oke, teman-teman. Jadi di sini kita sudah mengkonfigurasi VTP-nya. Oke, teman-teman. Sekarang kita akan pengujian. Nah, sebelum pengujian kita harus cek satu persatu switch-nya apakah VLAN-nya masih default atau tidak. Di sini untuk yang switch 0 kita cek to show VLAN brief. Oke, di sini masih default ya, teman-teman. Lalu di sini switch 1. Oke, di sini juga masih default. Oke, kemudian kita ke switch 2. Oke, di sini juga masih default ya, teman-teman. Kemudian switch 3. Di sini juga masih default ya, teman-teman. Kemudian switch 4. Oke, di sini juga masih default. Oke, teman-teman, sekarang kita akan pengujian VTP-nya. Nah, di sini kita akan membuat VLAN 2 dan 3 di switch 0 atau di VTP server. Di sini enable, lalu conft. Lalu di sini kita tambahkan VLAN 2. Kemudian untuk namanya misalnya nama name A, kemudian exit, lalu VLAN 3, nama B, kemudian exit. Kemudian kita akan cek dengan to show VLAN brief. Dan di sini bisa teman-teman perhatikan, di sini untuk yang VLAN 2 dan 3 sudah ditambahkan. Kita akan coba cek di switch 1 atau yang VTP client. Di sini show VLAN brief. Nah, di sini juga sudah otomatis tertambahkan ya, teman-teman. Jadi di sini kita hanya mengkonfigurasi di server, lalu klien itu akan mengikuti apa yang dikonfigurasi server. Di sini juga ada. Kemudian di sini kita cek pada switch 2, show VLAN brief. Nah, di sini juga sudah ada.
Nah, tetapi teman-teman, untuk mode transparent itu tidak mengikuti server maupun klien. Di sini kita bisa cek dengan switch 3, show VLAN brief. Nah, di sini masih default ya teman-teman. Jadi ini untuk transparent itu konfigurasinya sendiri, tidak mengikuti server maupun klien. Oke, kemudian kita bisa cek pada switch 4, show VLAN brief. Oke, di sini sudah tertambahkan. Nah, lalu di sini kita akan coba untuk menghapus VLAN 2 dan 3. Di sini kita akan konfigurasi aja di server ya, teman-teman. Nanti semuanya akan mengikuti server. Kita buka switch 0. Di sini no VLAN 2. Kemudian no VLAN 3. Kemudian do show VLAN brief. Nah, di sini sudah tidak ada ya teman-teman, sudah berubah menjadi default. Kita bisa cek yang lainnya juga. Nah, di switch 1 ini sudah berubah ya menjadi default semuanya. Itu akan mengikuti apa yang dikonfigurasi server ya teman-teman, kecuali ini transparent. Transparent melakukan konfigurasi sendiri. Oke teman-teman, jadi sekarang kita akan belajar global revision number. Di sini kita lihat untuk switch server atau switch 0. Di sini kita bisa ketik show VTP status. Nah, di sini bisa teman-teman perhatikan untuk konfigurasi revisionnya itu ada 6. Jadi ini adalah jumlah berapa kali ini kita melakukan konfigurasi. Nah, teman-teman, jadi di sini misalnya ini adalah perusahaan pertama. Nah, perusahaan pertama itu akan menambahkan switch. Tetapi switch tersebut itu bekas dari perusahaan kedua. Ini kita bisa tambahkan terlebih dahulu switchnya. Ini kita tambahkan. Oke, ini adalah switch bekas dari perusahaan kedua. Di sini pada switch ini kita akan konfigurasi supaya menjadi VTP client. Kita buka yang VTP yang buka untuk switch 5. Ini enable lalu config. Oke, kemudian VTP mode server, kemudian VTP domain sekolahan.id.com, kemudian VTP password 123. Nah, jadi di sini pada switch yang ini itu akan kita tambahkan di perusahaan 1. Kita akan konfigurasi supaya konfigurasi revisionnya itu melebihi dari server di perusahaan yang pertama. Jadi karena di sini isinya 6, kita akan konfigurasi di switch yang ini supaya 7. Dan di sini kita akan coba untuk membuat VLAN saja. Di sini VLAN 1. Langsung saja di sini VLAN 2, VLAN 3, VLAN 4, VLAN 5, VLAN 6, VLAN 7. Kemudian kita bisa do show VTP status. Oke, di sini konfigurasinya masih 6 ya teman-teman. Jadi di sini kita tambahkan untuk membuat VLAN itu VLAN 8 supaya konfigurasi revisionnya itu menjadi melebihi dari server di perusahaan yang pertama. Di sini VLAN 8. Kemudian kita bisa cek. Oke, di sini untuk konfigurasi revisinya sudah 7 ya, teman-teman. Oke, teman-teman, sebelum kita sambungan menggunakan kabel, di sini kita cek terlebih dahulu di switch 4-nya. Di sini show VLAN div. Di sini masih default ya, teman-teman. Sedangkan pada switch 5 itu ada 2 sampai 8. Di sini kita akan coba untuk menyambungkan dari switch 4 ke switch 5. Di sini kita bisa percepat ya teman-teman. Nah, kemudian kita konfigurasi terang terlebih dahulu di switch 4-nya. Di sini enable lalu config. Kemudian interface FA0/2. Kemudian switch port mode terang. Oke, sekarang kita lakukan juga pada switch 5-nya. Di sini interface FA0/1. Kemudian switch port mode terang.
Nah, di sini kita akan coba untuk cek lagi di switch 4. Di sini do show VLAN diff. Nah, di sini pada switch 4 ini sudah masuk konfigurasi yang dilakukan oleh switch 5. Nah, mengapa itu? Karena kan konfigurasi revisinya itu lebih besar dari server yang ada perusahaan yang pertama. Jadi server ini, yang klien ini, itu akan mengikuti pada switch yang baru, di mana switch yang ini merupakan bekas dari perusahaan yang kedua. Oke teman-teman, sekarang kita akan solving resolver number. Nah, di sini kita akan membuat ini ya teman-teman. Ini kita akan coba di sini dengan show VTP status. Nah, di sini kita akan konfigurasi revisionnya itu supaya menjadi 0. Nah, kemudian setelah menjadi 0, nanti pada switch yang ini, perusahaan kedua, supaya konfigurasinya itu ikut di perusahaan yang pertama. Nah, pertama-tama di sini kita hapus terlebih dahulu kabelnya. Oke, kemudian di sini kita conf t, lalu kita tambahkan VLAN 10, VLAN 11, VLAN 12, dan juga VLAN 13. Do show VLAN diff. Nah, di sini bisa teman-teman perhatikan untuk konfigurasi ini itu konfigurasi milik switch 5 sendiri, yaitu ada VLAN 5 sampai 13. Nah, di sini supaya switch 5 itu ikut konfigurasi di perusahaan yang pertama, di sini switch 5 kita ubah VTP-nya supaya menjadi VTP mode transparent. Di sini kita ketikkan VTP mode transparent. Oke, kemudian di sini VTP domain sekolahan.id.com, lalu VTP password 123. Kemudian di sini kita akan cek dengan do show VTP status. Nah, di sini untuk konfigurasi revisionnya itu sudah menjadi 0 ya. Nah, kemudian di sini kita sambungkan kabelnya ya, teman-teman. Oke, kemudian di sini kita akan coba lihat apakah sudah terang. Di sini do show interface terang. Oke, di sini sudah terang ya, teman-teman. Lalu kita akan coba untuk mengubahnya, yang tadinya transparent kita ubah menjadi client. Di sini VTP mode client. Nah, kemudian kita cek lagi untuk VLAN-nya. Do show VLAN diff. Oke teman-teman, di sini untuk switch 5 itu konfigurasinya sudah mengikuti di perusahaan yang pertama, yang tadinya di switch 5 itu ada VLAN 10, 11, 12, dan 13, sekarang sudah menjadi 2-8. Ini kita cek, ini sama ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita akan latihan soal VTP. Di sini kita tambahkan satu router. Ini. Kemudian kita tambahkan 4 switch. Kemudian di sini kita bisa tambahkan PC-PC-nya. Oke, kemudian kita bisa sambungkan kabelnya ini dari router ke switch 0 ke ini. Kemudian kita bisa sambungkan untuk PC-PC-nya. Oke teman-teman, sekarang kita bisa rapikan ya. Oke, kurang lebihnya seperti ini. Kita bisa tambahkan kotak-kotaknya untuk pembagiannya. Di sini itu VLAN 10, ini VLAN 20, kemudian ini VLAN 30, ini VLAN 40, dan yang ini itu VLAN 50. Kemudian yang sebelah sini ini juga sama, VLAN 10, VLAN 20, VLAN
30, VLAN 40, ini VLAN 50, dan yang ini itu VLAN 60, dan yang terakhir ini adalah VLAN 70. Oke, kemudian kita bisa tambahkan teks-teksnya di sini. VLAN 10, ini juga VLAN 10, ini VLAN 20, ini juga VLAN 20, ini VLAN 30, ini juga VLAN 30, ini VLAN 40, ini juga VLAN 40, ini VLAN 50, ini juga VLAN 50, VLAN 60, dan yang terakhir ini VLAN 70. Oke, kemudian di sini kita bisa tuliskan untuk IP-nya. Di sini VLAN 10 itu 10.10.10.0/24. Kemudian VLAN 20 itu IP-nya 20.20.20.0/24. Kemudian VLAN 30 itu 30.30.30.0/24. Kemudian VLAN 40 40.40.40.0/24. Kemudian VLAN 50 50.50.0/24. Kemudian VLAN 60 60.60.60.0/24. Lalu VLAN 70 70.0/24. Oke teman-teman, untuk mengerjakan soalnya, yang pertama-tama kita akan mengatur VTP-nya terdahulu di switch-nya. Di sini itu switch ini itu VTP server, kemudian yang lain ini dan ini itu merupakan VTP klien. Di sini kita konfigurasi di switch 0-nya. Di sini enable conf-t. Kemudian di sini VTP mode server. Kemudian VTP domain sekolahan.id.com. Kemudian VTP password 123. Oke, kemudian kita ke switch 1 enable conf-t, dan di sini VTP mode client, lalu VTP domain sekolahan.id.com, kemudian VTP password 123. Kemudian kita lanjut ke switch 2 enable conf-t, lalu VTP mode client, lalu VTP domain sekolahan.id.com, lalu VTP password 123. Oke, kemudian yang terakhir kita akan switch 3 enable conf-t. Di sini VTP mode client, lalu VTP domain sekolahan.id.com, lalu VTP password 123. Nah, sekarang kita akan menambahkan VLAN-nya ya. Di sini teman-teman di switch 0. Di sini kita bisa tambahkan VLAN 10. Di sini tidak perlu menambahkan penamaan, langsung saja VLAN 10, kemudian VLAN 20, VLAN 30, VLAN 40, VLAN 50, VLAN 60, dan yang terakhir VLAN 70.
Di sini kita akan coba cek dengan do show VLAN brief. Oke, di sini untuk VLAN 10 sampai 70 itu sudah berhasil ditambahkan. Nah, sekarang kita akan melakukan konfigurasi term terlebih dahulu. Jadi di sini ada FA0/1, kemudian FA0/2 ke switch 1, kemudian FA03 ke switch 2, kemudian FA0/4 ke switch 3. Nah, jadi di sini kita langsung saja kita buka. Di sini exit, kemudian interface range FA0/1 sampai 4. Kemudian di sini switch port mode term. Oke, di sini kita bisa dengan check to show interface term. Dan di sini bisa teman-teman perhatikan, di sini sudah terang semua ya teman-teman. Oke, kemudian kita akan terang juga di sini pada switch 1. Yang ini FA0/1 ya teman-teman. Oke, berarti di sini interface FA0/1. Kemudian switch port mode term. Oke, di sini kita ke switch 3 yang terakhir. Ini menggunakan interface FA0/1. Kemudian switch port mode term. Oke teman-teman, jadi sekarang kita sudah mengterang di semua switch ini. Oke teman-teman, sekarang kita akan memasukkan interface-nya ke dalam VLAN-nya. Di sini pada switch 1, kita akan coba exit terlebih dahulu. Kita akan coba do show VLAN brief. Oke, di sini sudah ada yaitu VLAN 10 sampai VLAN 70. Nah, di sini kita akan masukkan interface-nya. Di sini FA0/2 dan juga FA0/3. Berarti di sini kita bisa ketikkan interface range FA0/2 sampai 3. Ini di VLAN 10 ya, teman-teman. Oke, kemudian switch port mode akses, kemudian switch port akses VLAN 10. Oke, kemudian kita bisa exit. Dan di sini untuk VLAN 20 ini FA0/4 dan FA0/5. Jadi di sini interface range FA0/4 sampai 5. Enter, kemudian switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 20. Kemudian kita exit. Oke, kemudian di sini untuk VLAN 30 ini ada FA06 dan juga FA07. Jadi di sini range FA0/6 sampai 7. Switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 30. Kemudian kita exit. Oke, di sini untuk yang VLAN 40 ini FA08 dan juga FA09. Di sini berarti interface range FA0/8 sampai 9. Kemudian switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 40. Kemudian di sini kita bisa exit. Lalu untuk yang VLAN 50 ini ada FA0/10 dan juga FA0/11. Di sini kita bisa tuliskan interface range FA0/10 sampai 11. Kemudian switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 50. Oke, kemudian di sini kita bisa dicek dengan do show VLAN brief. Oke, di sini untuk interface-nya itu sudah masuk semua ya teman-teman, 2 sampai 11.
Oke, teman-teman, kemudian kita bisa lakukan hal yang sama pada switch 2 dan juga switch 3, seperti yang tadi saya contohkan. Oke, untuk switch 2 ini sudah masuk semua ya. Oke, di sini untuk switch 3 ini sudah semua. Oke, jadi di sini untuk interface-nya sudah ditambahkan sama sesuai yang dengan VLAN-nya. Oke, teman-teman, sekarang kita akan konfigurasi di routernya. Kita akan membuat IP DHCP. Di sini kita bisa klik ke CLI. Di sini kita no, kemudian enable, lalu conf d. Dan di sini untuk yang terhubung ke switch itu FA0/0. Jadi di sini interface FA0/0. Kemudian nih kita ketikkan no shutdown, enter. Kemudian di sini kita bisa exit. Oke, teman-teman, di sini sudah hijau ya, sudah tidak merah lagi. Kemudian kita akan menambahkan IP-nya. Di sini kita akan membuat sub interface-nya. Di sini FA0/0.10. Di sini interface FA0/0.10. Kemudian di sini encapsulation .1Q 10. Enter. Kemudian IP add ini berarti 10.10.10.1 lalu 255.0. Kita exit. Kemudian kita akan membuat untuk VLAN 20. Di sini interface FA0/0.20. Kemudian encapsulation .1Q20. Kemudian IP add di sini 20.20.20.1. lalu ini subnet max-nya ini 255.0. Enter. Kemudian di sini kita bisa exit. Lalu kita tambahkan juga untuk yang VLAN 30 interface FA0/0.30. Kemudian encapsulation .1Q30. lalu IP add 30.30.30.1 lalu 255.0. Kemudian exit. Lalu di sini kita bisa lakukan hal yang sama pada VLAN 40, 50, 60, dan 70. Sama seperti tadi ya, teman-teman, konfigurasinya. Oke, kemudian kita cek IP-nya dengan perintah do show IP interface brief. Nah, di sini bisa teman-teman perhatikan, di sini itu dari VLAN 10 sampai 70 itu sudah tertambahkan semua IP-nya. Oke, setelah IP-nya sudah masuk, kita akan atur IP DHCP-nya. Di sini IP DHCP full VLAN 10. Lalu networknya itu 10.10.10.0. Lalu subnet max-nya ini 255.0. Lalu default routernya itu 10.10.1. Kemudian DNS servernya itu 8888. Kemudian kita exit. Lalu kita bisa lakukan hal yang sama pada VLAN 20
sampai VLAN 70. Oke teman-teman, sekarang kita sudah untuk mengatur IP DHCP-nya di setiap VLAN-nya. Kemudian kita bisa pengujian di sini untuk VLAN 10 ini kita akan ubah, kita akan tambahkan IP-nya menjadi IP DHCP ini. Oke, di sini sudah berhasil. Kemudian ini juga untuk yang VLAN 20. Oke, ini sudah berhasil. Ini VLAN 30. Ini juga sudah berhasil. VLAN 40. Ini juga sudah berhasil. VLAN 50. Ini juga sudah berhasil. Di sini kita untuk atur IP DHCP-nya itu perwakilan VLAN saja ya teman-teman. Sini untuk yang sebelah sini juga. Oke, di sini juga sudah bisa. Oke, di sini sudah semua ya teman-teman. Kita akan coba untuk mengirimkan paket, apakah bisa saling terhubung. Kita akan coba di isi 1 ini yang VLAN 10 ke VLAN 40 yang ini. Kita akan coba. Di sini pertamanya violet ya. Kita akan coba lagi pink. Dan di sini sudah successful ya teman-teman. Kita akan coba lagi. Misalnya nih di VLAN 20 akan mengirimkan paket ke VLAN 50. Ini violet ya teman-teman. Kita akan coba lagi. Oke, di sini successful. Kemudian di sini kita akan coba lagi. Untuk yang VLAN 30 kita akan mengirimkan paket ke VLAN 60. Kita akan coba lagi. Oke, di sini successful. Lalu di sini untuk sebelah sini, ini VLAN 10 mengirimkan paket ke VLAN 40. Oke, di sini successful ya teman-teman. Kita akan coba lagi nih dari VLAN ini ke sini. Oke, di sini successful. Kemudian kita akan coba dari VLAN 30 ke VLAN 60. Di sini successful ya teman-teman. Oke, di sini successful. Oke teman-teman, jadi di sini kita sudah berhasil untuk mengerjakan soal yang ini ya teman-teman, karena di sini sudah saling terhubung satu sama lain. Oke teman-teman, jadi segitu saja video dari saya mengenai bab 8, yaitu mengenai VLAN trunking protokol. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya kiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next, ketemu di video selanjutnya. Bye bye.